Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Reni Sangkreni dari kelas 10 MIPA 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizka Desvita Amalia. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Salsa Darlena. Perkenalkan, nama saya Gali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat definisi dan kalimat deskriptif beserta contohnya. Kalimat definisi merupakan kalimat yang menggunakan verba definitif, sedangkan kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh kalimat definisi yang terdapat pada teks batik tersebut, yang pertama adalah batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Yang kedua, seni pewarnaan kain dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam atau lilin adalah salah satu bentuk seni kuno. Yang ketiga, selain kedua batik tersebut, terdapat pula jenis batik lukis yang merupakan macam batik yang dibuat dengan melukiskan motif menggunakan malam pada kain putih. Yang keempat, batik printing adalah batik yang pengerjaannya digunakan oleh mesin printer. Dan yang terakhir, jenis batik yang terakhir adalah batik cetak sablon yang cara pengerjaannya menggunakan pelangkan dan rakel sebagai alat pencetaknya. Kalimat deskriptif juga memiliki contoh pada teks tersebut. Yang pertama adalah batik cap dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif batik yang terbuat dari tembaga. Yang kedua, batik modern memiliki beberapa perbedaan dengan jenis batik tradisional. Batik modern terbuat dengan ciri-ciri batik yang susunan motifnya tidak terikat oleh suatu aturan tertentu dengan isen-isen tertentu atau gaya batik yang motifnya dan gayanya tidak seperti batik tradisional. Dan contoh yang terakhir adalah batik tulis adalah macam batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menempelkan malam pada corak batik. Strukturnya ada 3 bagian yang mencakup pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum atau klasifikasi. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu, kemudian cara pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik juga diterapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak tanggal 2 Oktober 2009. Seni pewarnaan kain dengan teknik pewarnaan menggunakan malam atau lilin adalah salah satu seni kuno penemuan di Mesir yang diketahui sejak abad ke-14 Masehi. Deskripsi bagian. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu nih bahwa Indonesia juga memiliki banyak sekali berbagai motif batik. Di antaranya ada 7 rupa, motif 7 rupa Pekalongan, motif Sogan dari Solo, dan motif Megabendung dari Cirebon. Terdapat banyak proses juga pembuatan batik, yaitu nyungging, ngejaplak, ngelowong, ngeseni, nyolet, mopok, nembok, ngelir, ngelorot, ngentesi, dan nyumri. Batik biasanya digunakan saat acara-acara tertentu nih, seperti pernikahan dan acara-acara formal lainnya. Nah, ada beberapa banyak jenis batik juga nih harus kalian ketahui. Di antaranya ada batik tulis, batik cap, batik lukis, batik printing, dan batik cetak sablon. Motif-motifnya juga dihasilkannya secara berbeda nih. Nah, tidak sama persis. Nah, juga batik yang jenis dipakai oleh raja, pembesar keraton, bangsawan, itu digunakan oleh simbol kemewahan. Batik cap digunakan menggunakan cap atau semacam stempel. Motif batik yang terbuat dari tembaga. Motif batik cap digunakan kurang memiliki nilai seni karena banyak motifnya yang sama persis. Nah, kalian juga jangan khawatir. Selain kedua batik tersebut juga ada banyak pula jenis-jenis batik lukis merupakan batik yang melukiskan motif menggunakan malam pada kain putih. Motifnya sesuai dengan keinginan pelukis tersebut. Batik lukis digolongkan sebagai batik eksklusif dan jumlahnya terbatas. Kedua jenis batik yang tersisa adalah batik printing dan batik cetak. Sablon yang digunakan pengerjaan menggunakan pelangkan dan rakel sebagai alat percetakannya. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan modern, yaitu batik yang memiliki perbedaan dengan batik tradisional. Batik modern dibuat dengan ciri-ciri batik yang susunan motifnya tidak terkait oleh suatu aturan dengan isen-isen. Deskripsi manfaat.
Kegunaan batik pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang merupakan aset budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan memiliki dinamikanya tersendiri nih. Nah, pada saat ini, batik sudah menjadi cerminan pribadi bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia dapat bersinar di mata dunia. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi terbagi menjadi dua, yaitu verba dan nomina. Contoh kata dan arti verba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata verba yaitu yang pertama adalah identik dengan, sama maknanya dengan, termasuk dalam kelompok atau golongan. Kedua, menggunakan, memakai alat atau perkakas, melakukan sesuatu dengan. Ketiga, ada bergambar, dihiasi dengan gambar. Keempat, ada melukiskan, melukis untuk orang lain. Kelima, ada menggunakan, faedah atau manfaat. Contoh berikutnya yaitu nomina. Contoh kata nomina, yang pertama ada kata batik. Batik artinya kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya melalui proses tertentu. Kedua, ada kain. Kain artinya barang tenunan untuk pakaian atau untuk maksud lain. Yang ketiga, ada cantik. Alat untuk membik berupa pecentong lilin cair yang bercerat terbuat dari tembaga. Yang keempat ada pelangkan, wadah alat-alat yang terbuat dari kayu. Yang kelima ada malam, lilin yang dipakai untuk membatik. Beberapa kata asing beserta artinya: nyungging, membuat pola atau motif pada kertas; nyaplak, proses pemindahan pola dari kertas ke kain; ngelowong, melekatkan lilin dengan menyesuaikan pada pola; nisani, memberikan ornamen-ornamen; nyolet, proses pewarnaan dengan kuas; mopok, menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam; nembok, menutup bagian latar belakang pola; ngalir, pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna; ngolorot, perendaman kain ke dalam air mendidih; ngerentesi, proses pemberikan titik pada kelowongan. Fungsi dari teks laporan hasil observasi. Fungsinya antara lain adalah sebagai berikut: untuk menjelaskan suatu kegiatan, untuk memberitahu kepada pihak berwenang ataupun terkait mengenai suatu informasi. Bahan informasinya dapat dipakai untuk berbagai kepentingan, lalu sebagai dasar penyusunan suatu kebijakan juga, dan sebagai alat pendokumentasian suatu objek ataupun kegiatan. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan kalimat simplik dan kompleks. Seni pewarnaan kain dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam atau lilin adalah salah satu bentuk seni kuno. Batik cap dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif batik. Kalimat simplex. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 sebelum Masehi. Batik juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan teknik pembuatannya. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Aplikasi adalah kata yang telah mengalami proses perimbuhan atau aplikasi. Imbuhan atau aplikasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Hasil dari proses perimbuhan itu disebut kata berimbuhan atau kata turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Rizky dari 1048. Saya dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Aplikasi adalah kata yang telah mengalami proses perimbuhan atau aplikasi. Imbuhan atau aplikasi adalah morfem terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Hasil dari proses perimbuhan itu disebut kata berimbuhan atau kata turunan. Aplikasi dibagi menjadi 4, yaitu awalan atau prefix, kemudian sisipan atau infix, kemudian akhiran atau suffix, dan yang terakhir konfiks atau simufix. 1. Awalan atau prefix. Contohnya adalah bergambar, kata dasar dari gambar. Kemudian terkait, terdapat, terkenal, beberapa, berbeda, terdapat, menjadi,
dipakai, pembesar, dibuat, semacam, terbuat, dianggap, selain, tersebut, tergolong, tersisa, membuat, tertentu, terbuat, bersinar. Yang kedua adalah sisipan atau infix. Contohnya adalah semenjak, kata dasar dari sejak. Kemudian itu akhiran atau sufiks. Contohnya adalah lainnya, biasanya, motifnya, jumlahnya, dan gayanya. Dan kemudian yang terakhir adalah konfiks atau simufiks. Contohnya yaitu pembuatannya, menuliskan, menerapkan, keseluruhan, pengembangan, diterapkan, kemanusiaan, pewarnaan, menggunakan, penemuan, menunjukkan, diantaranya, perbedaan, disebabkan, kemakmuran, pembuatan, digunakan, Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.